Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Syarah Kitab Marakil Ubudiyah, Syarah Bidayatil Hidayah 118. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi umumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal uzunu fahfadhha an tasghiya antusghiya biha ilal bid'ah. Adapun bermula kuping fahfadha, maka jaga olehmu akannya kuping antusghiya, dari bahwa engkau memperhatikan dengannya kuping kepada bid'ah. Tusghiya, mendengar dengan fokus. Jangan sampai engkau memfokuskan kupingmu kepada sesuatu yang bid'ah. Ya, bid'ah. Mana contoh yang bid'ah di sini? Kal ghina'i, seperti nyanyian. Kita jangan dengar nyanyian dengan kuping. Kalau terdengar itu beda lagi hukumnya kan. Ini tusghiyah, memang kita fokus sengaja untuk mendengarkannya. Wa alatil lahwi, seperti bunyi-bunyi maknanya. Alat lahwen, alat musik seperti bunyi ya. Karena alat kan nggak bisa didengar. Yang didengar itu bunyi alatnya. Wa alatil lahwi, seperti alat musik. Kat tamburi, seperti tambur. Tambur. Kayak apa namanya itu? Drum band ya. Wal audi, dan seperti kecapi, wal mizmari, dan seperti seruling. Ini dalam kitab klasik, kitab turas, ketat bagian alat musik kan. Walaupun ada ulama juga yang tidak mempermasalahkan kayak Ibnu Hazm misalkan. Tapi terlepas dari khilaf, ini yang penting kita ngaji kitab ini kita amalkan seperti di sini dulu. Kuping pertama kita jaga dari hal-hal yang bid'ah. Perkataan bid'ah termasuk juga. Mana mana contoh perkataan bid'ah? Sesuatu yang dianggap bid'ah misal, kita jangan mendengar. Nah, zalik dan lain-lain. Au ilal ghibati, atau kepada ghibah. Nah, kita jaga juga kuping kita dari memperhatikan ghibah. Au ilal fuhsi, atau kepada fuhsi. Fuhsi ini kalam-kalam yang jorok, kalam yang berkaitan dengan seksual biasanya. Namanya fuh. Wa ilal fuhsi, kepada kalam-kalam yang keji. Contoh kaifsyai sirri zaujatihi, seperti membuka rahasia istrinya. Wahya sirruhu, padahal dianya istri itu rahasianya seseorang. Dan seseorang menceritakan tentang istrinya misalkan. Nah, rahasia istri, padahal istri kan rahasia dia juga. Nah, itu kita hendaklah kita jaga kuping kita jangan mendengar kepada omongannya. Seperti membuka rahasia istrinya, wahya sirruhu, padahal istrinya itu rahasianya dia, dianya suami. Bi ayyadzukura kullun minhuma ma yaka'u bainahuma min tafasilil jima'i wa nahwiha mimma yakfa. Dengan bahwa menyebutkan oleh tiap-tiap dari keduanya suami istri akan yang terjadi ia di antara keduanya suami istri, minta fasil jima, dari uraian-uraian hubungan suami istri, dan seumpamanya tafsil mimma yakfa, dari hal-hal yang tersembunyi ia. Rahasia mereka berdua mestinya disembunyikan, sekarang diobral, dibuka, kan banyak juga di TV-TV yang membahas hal-hal yang aneh-aneh ya. Nah, kuping kita kita jaga jangan kita mendengar itu, karena itu bisa merusak pikiran kita, merusak hati kita, membuat kita jadi nggak tenang, nggak nyaman, mengganggu. Au ilal khawdi fil batil, atau jaga olehmu akannya kuping dari menyelam dalam kebatilan. Mana menyelam dalam kebatilan? Ai ijadil kalami fi ghairi mawaqi'ih, membuat kalam pada bukan tempatnya kalam. Jadi menyelam dalam kebatilan itu omong kosong. Masih mendingan kalau omong kosong. Tapi yang kita omongkan itu kebatilan, nggak ada dasarnya. Hoak misal. Nah ini, hindarkan kuping kita dari mendengar dongeng-dongeng. Ya. Jadi mendengar berita negatif juga mempengaruhi kan. Melihat berita-berita negatif, berita kriminal misalkan. Itu juga merusak. Membuat kita nggak tenang, ketakutan. Itu juga mendengarnya. Wa ila dzikri masawin nas. Adapun kuping maka jaga olehmu akannya kuping daripada kepada menyebut
Jaga olehmu akannya kuping dari bahwa engkau memperhatikan dengannya kuping kepada menyebut keburukan-keburukan manusia. Nah, jangan gunakan kuping kita untuk mendengar aib orang. Nah, itu. Fa inna ma khuliqat ail uzunu laka litasma'a biha kalam Allah Ta'ala. Maka hanya saja diciptakan akan dianya kuping untukmu litasma'a, agar engkau mendengar dengannya kuping kalam Allah, akan firman Allah Ta'ala. Wa sunnata Rasulillah, dan akan sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hikmat ta'uliyai, dan akan hikmah dari wali-walinya. Hikmah ilmu dari wali-walinya Allah. Nah, ini di sini fokus kuping dipergunakan untuk mendengar Al-Quran, sunnah Nabi, ilmu dari para ulama, atau ucapan-ucapan yang penting dalam rangka hubungan muamalah kita dengan sesama saudara kita. Wa tatawassala bistifadatil ilmi biha ilal malikil mukim. Dan agar engkau sampai, ya ini kita antah kepada tadi di atas, mana tadi? Litas ma'a kah? Hanya saja diciptakan kuping untukmu agar engkau mendengar. Watatawassalah, dan engkau sampai dengan dapat faedah ilmu dengannya kuping. Sampai kemana? Ilal malikil mukim, kepada raja yang abadi. Wa naimid daim, kepada nikmat yang abadi. Fi jiwari, di dekat, bikasril jin. Fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan semesta alam. Itu tujuan kuping, untuk membantu kita, menolong kita untuk sampai kepada Allah. Nah, itu. Jadi kalau kita gunakan kepada hal yang membuat Allah murka, justru menghambat jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih. Maka bila engkau memperhatikan dengannya kuping kepada sesuatu dari hal yang dibenci, sara makana nafi'an laka dharran alaika. Niscaya jadilah ma yang ada ianya ma itu bermanfaat untukmu, itu memudaratkan kepadamu. Nah, ini. Kalau dengan kuping kita dengar hal yang dibenci Allah. Yang tadinya kuping membawa manfaat kepada kita, sekarang dia membawa mudarat untuk kita. Wangqalaba makana sababu faudika bisawabi sababa halakika. Dan berbaliklah oleh ma yang ada ianya ma sababa. Wangqalaba, dan berbaliklah oleh ma yang ada ia ma itu sababa faudika, itu sebab keberuntunganmu dengan pahala itu, atau ya bukan itu, maf'ul inqalaba. Berbaliklah oleh ma yang ada ianya ma itu sebab keberuntunganmu dengan dapat pahala, akan apa berbalik? Ma sababah halakik, akan menjadi sebab kebinasaanmu, bihusulil iqabi, dengan hasilnya siksa, ilam tatub, jika tidak engkau bertaubat. Ini maknanya, bila engkau memperhatikan dengan kupingmu sesuatu yang dibenci Allah, maka berubah. Tadi kuping memberi manfaat kepadamu, sekarang memudaratkanmu. Berubah sesuatu yang menjadi penyebab keberuntunganmu, yaitu dengan mendapatkan pahala jika engkau mempergunakan kuping dengan baik. Berubah menjadi sebab kehancuranmu, dengan sebab mendapatkan siksa bila engkau salah menggunakan kuping, jika engkau tidak bertobat. Wahada ay sayruratu wal inqilabu ghayatul khusran. Bermula ini berubah, berbalik, berbalik sebab selamat kita menjadi sebab kebinasaan kita, itu ghayatul khusran, puncak kerugian. Wala tadunna annal isma yahtassu bihil qailu dunal mustami'. Janganlah engkau mengira bahwa sungguh dosa itu terkhusus dengannya dosa oleh orang yang mengatakan, ketiadaan pendengar. Misalkan ada orang yang menggosip, kita mendengarkan saja. Jangan sampai kita mengira kita nggak masalah. Yang bermasalah orang yang menggosip. Dua-duanya bermasalah. Orang nggak mungkin menggosip, menggibah kalau nggak ada pendengarnya. Nah, jadi kerjasama. Wala tadunna, janganlah engkau mengira annal isma yaktasu, bahwa sungguh dosa itu terkhusus dengannya dosa oleh al-qail, oleh orang yang mengatakan. Dunal mustami, ketiadaan pendengar. Ini mustami ini pendengar sejati, ya, mendengar dengan baik, bukan bukan sambil lewat, bukan. Fafil khabari, dalam satu khabar, innal mustami'a syarikul qail, bahwa sungguh pendengar itu sekutunya orang yang mengatakan. Artinya fil ismi, dalam dosa sama saja. Yang mengatakan, yang mendengarkan sama-sama dosa. Wahwa adul muqtabain, dan dianya mustami, pendengar, itu salah satu dari dua orang yang menggosip. Dianggap penggosip juga. Wa fi dzalika yaqulul qailu, dan pada demikian berkatalah oleh seorang penyair.
Min bahril mutaqarib. Sam'aka sun an sima'il qabe, ini sam'a kita baca atau sam'u juga boleh. Sam'u mubtada, kalau sam'a maf'ul. Sam'aka sun, akan kupingmu, jaga olehmu, an sama'il qabe, dari mendengar keburukan. Kasaunil lisani anin nutqi bihi, sama seperti menjaga lidah dari mengucapkan dengan keburukan. Sebagaimana kita menjaga lidah kita dari mengucapkan keburukan, kita jaga juga kuping kita dari mendengarkan keburukan. Bahkan hal yang haram diucapkan, haram didengarkan kan gitu. Fa innaka inda sama'il qabih syarikun liqailihi fantabih. Karena sungguhnya engkau ketika mendengar keburukan itu menjadi sekutu bagi orang yang mengatakannya keburukan. Fantabih, maka sadarlah kamu. Hati-hati. Pendengar sama dengan pengucap. Nah, lebih kurang begitu. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, wala budda min karahati nahwil ghibati biqaulihi in khafa dararan zahiran fi nahyihi bil yadi aw bil lisan. Hmm, ini kenapa begini nih? Tidak boleh tidak daripada membenci seumpama ghibah dengan perkataannya. Jika takut ia akan mudarat yang zahir pada melarangnya. Seseorang akan ghibah dengan tangan atau dengan lidah. Dengan lidah kan maknanya dengan perkataan kan? Ya, ini kenapa biqaulihi, biqalbihi apa biqaulihi? Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, wala budda min qarahati nahwil ghibah. Tidak boleh tidak dari membenci seumpama gosip. Ada orang menggosip, kita harus membencinya. Kata Imam Nawawi, biqaulihi, ini kemungkinan besar ya. Mudah-mudahan biqalbihi ya. Kita membenci ghibah itu dengan hati kita. Jika takut ia akan mudarat yang zahir pada melarangnya seumpama ghibah dengan tangan atau dengan lidah. Kita nggak mampu melarang orang dengan ucapan kita, nggak berani kita. Khawatir kita jadi sasaran serangan. Ada orang menggosip misalkan, kita nggak berani melarang di hajatan. Di hajatan ada, kita berada di hajatan. Ada orang gosip, kita nggak berani melarang. Kita juga nggak punya kekuatan. Mestinya kita benci dengan hati. Makanya kata saya ini kayaknya biqalbi ya. Tidak boleh tidak dari membenci seumpama ghibah dengan hatinya jika takut ia akan mudarat yang zahir pada melarangnya seseorang dengan tangan atau dengan lidah. Wa mata ittara ilal maqami fi dzalikal majlis alladhi fihi nahwul ghibah, dan bila mudarat ia kepada menetap di majelis itu. Majelis alladhi yang sabit dalamnya majelis itu nahwul ghibah, ada seumpama gosip, wa ajaza anil ingkari, dan lemah ia dari mengingkari. Dan bila terpaksa ia untuk menetap di satu majelis, kita terpaksa hadir satu majelis, nggak boleh tidak, kita mesti hadir. Di mana dalam majelis itu ada seumpama gosip, kita nggak mampu untuk mengingkarinya. Au angkara, atau telah ingkar ia, falam yukbal minhu, maka tidak diterima akan keingkaran itu darinya seseorang. Kita udah melarang tapi nggak didengar. Walam yumkinhul mufaraqatu bitarikin, dan tidak memungkinkan akan dia oleh meninggalkan tempat itu dengan satu jalan pun. Nggak ada cara untuk meninggalkan tempat. Haruma alaihil istima'u wal isgha'u ilaih. Niscaya haram kepadanya seorang oleh istima, oleh mendengar dan memperhatikan baginya seumpama ghibah. Nah, jadi memperdengarkan, memperhatikan itu haram. Tapi kalau kita sibuk dengan yang lain, tapi terdengarkan juga karena dekat, nggak apa-apa. Itu bedanya antara mendengar dan terdengar. Ya kan? Dan bila mudarat ia, itara maksudnya terpaksa ia kepada menetap di majelis itu. Majelis alladhi yang dalam majelis itu ada seumpama gosip. Wa ajaza anil ingkar, lemah ia dari ingkar, nggak mampu mengingkari. Nggak berani nahi mungkar. Au angkara, atau telah ingkar ia, falam yukbal minhu, maka tidak diterima akan keingkaran itu dari dia. Walam yumkinhul mufaraqatu bitarikin, tidak memungkinkan akan dia oleh meninggalkan tempat itu dengan satu alasan pun, dengan satu jalan pun. Haruma alaihil istima, haram kepadanya oleh mendengar, isra, memperhatikan baginya seumpama ghibah. Bal tariquhu ayyadhkurallaha ta'ala bilisanih wa qalbi. Bahkan bermula jalannya seseorang, jalan biar dia nggak berdosa walaupun berada di tempat itu,
Bahkan bermula jalannya seorang itu ayatul Allah, bahwa mengingat ia akan Allah Ta'ala bilisanihi dengan lidahnya dan hatinya. Zikir aja di situ. Au biqalbihi. Tadi zikir dengan lidah dan hati atau dengan hati saja. Au yufakkiru fi amrin akhara, atau berpikir ya pada urusan yang lain. Untuk menghilangkan fokus dari mendengar suara gosip, musik misalnya. Liyashtagila anistima'iha, supaya sibuk ia jauh dari mendengarkan seumpama gosip tadi atau ghibah tadi. Wala yadurruhu ba'da dzalika sima'u min ghairi istima'in wa isra'in fi hadhil halati. Dan tidak mudarat akannya seorang sesudah demikian oleh mendengar dari ketiadaan istima. Sama ini terdengar sepintas gitu kan. Maka tidak mudarat akannya seorang sesudah demikian, sesudah dia berusaha mengalihkan fokusnya dengan zikir, baik zikir hati atau lidah, maka tidak mudarat akan dia sudah demikian oleh masih tetap mendengar dari ketiadaan mendengar dengan baik atau memperhatikan pada ini kondisi. Tidak masalah kan? Fa'in tamakana ba'da dzalika minal mufarakati, maka jika mungkin ia sesudah demikian daripada meninggalkan tempat tadi, wahum mustamiruna fil ghibah, dan bermula mereka itu masih tetaplah mereka dalam menggosip dan seumpamanya gosip, wajib alaihil mufarakatu, wajib kepada dia oleh meninggalkan tempat itu. Waruya an Ibrahim, dan diriwayatkan dari Ibrahim annahu du'aya, bahwa sungguhnya Ibrahim, mungkin Ibrahim bin Adham itu du'aya, diundangkan dianya Ibrahim ila walimatin, kepada satu walimah pesta. Fahadara, maka hadir ia. Fadzakaru rajulan lam ya'tihim, maka menyebutkan oleh mereka akan seorang laki-laki yang tidak datang, yang laki-laki akan mereka. Ini orang di walimah itu ngobrolin, ngomongin seseorang yang nggak hadir, diundang nggak hadir. Faqalu, mereka berkata, innahu saqilun, sesungguhnya laki-laki yang enggak hadir itu saqil, dia berat, susah diajak kemana-mana. Faqala Ibrahimu, maka berkatalah oleh Ibrahim, ana qad fa'altu hadza li nafsi hina hadartu mawdi'an yughtabu fihi an. Bermula saya itu sungguh sudah saya perbuat akan ini untuk diri saya. Akan ini untuk diri saya, mungkin seperti kasus di atas. Beliau sibuk berzikir, menghilangkan fokus, ya kan? Nah, ana, maka berkatalah Ibrahim, bermula saya itu sungguh saya telah memperbuat akan ini untuk diri saya. Hina hina hadartu maudhi'an, ketika saya menghadiri akan satu tempat, yughtabu finnah, yang digosip pada tempat akan manusia. Fakaraja, maka keluar ia, ianya Ibrahim, walam yakul, dan tidak makan ia salah satu ayamin selama 3 hari. Intaha, selesai ianya nukilan. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.